Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Inspeksi Las dan Teori NDT. Oke, di minggu ke-11 ini kita akan berdiskusi mengenai interpretasi radiografi. Oke, interpretasi radiografi, yaitu sederhananya cara membaca film radiografi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi lanjutan, yaitu di bagian surface dan cacat-cacat yang lain. Oke, kita bahas dulu mengenai surface ya. Oke, ya yang pertama, ya ini adalah contoh-contoh bentuk profil-profil pada surface ya. Contohnya ini di surface dia kekurangan pengisian, atau kita bilang namanya incomplete fill, jadi kurang isi ya di bagian groove-nya sini. Terus ada juga cap, bagian capnya terlalu ya jelek lah, seperti kita bisa bilang poor cap profile. Ada juga bagian capnya dia isinya berlebihan, atau kita bilang namanya eksesif, berlebihan ya, seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita mulai dari, kalau contohnya adalah excess cap atau berlebihan. Nah, kita lihat di sini dia berlebihan atau lebih menonjol gitu ya. Nah, kita tahu kalau sama di sini berarti dia di bagian sini dia akan lebih tebal, dan kalau lebih tebal maka penampakan di bagian dari film radiografi akan lebih putih. Jadi kalau kita bantu dengan garis gitu ya, nah gini, maka di bagian yang tebal ini dia akan lebih putih daripada bagian samping-sampingnya. Dia lebih putih daripada samping-sampingnya seperti itu. Ini artinya di bagian cappingnya dia excess atau berlebihan. Nah, sekarang kebalikannya, di kalau sebelah kanan ini adalah kalau bagian cappingnya dia kurang isi. Nah, kita tahu kalau dia kurang isiannya berarti pengisiannya kurang, artinya nanti di bagian film dia akan lebih hitam. Maka kita akan dapatkan seperti ini ya, di bagian yang kurang dia akan lebih hitam. Nah, ini bagian sini ini kelihatan lebih hitam. Itu artinya apa? Di situ adalah pengisiannya kurang, atau kita bilang namanya incomplete fill. Gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Contoh juga incomplete fill kadang-kadang juga kalau semua kita ngelas pakai SMAW atau SMAW, di situ ada berhenti dan habis itu mulai lagi, atau stop startnya itu kurang baik pengisiannya seperti ini kalau pada gambar seperti itu. Maka kadang-kadang kita akan dapatkan kalau di sini ada dia berbentuk cekung, maka di bagian sini akan kelihatan hitam. Ini biasa kelihatan untuk stopnya, kelihatan nanti di film radiografi. Oke, itu ada mengenai profilnya. Hal ini bisa terjadi di bagian capping atau di bagian root ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya, cacat-cacat yang lainnya. Oke, kita lihat sekilas. Nah, sekarang ini spatter ini nanti seperti ini contohnya. Ini biasa terjadi karena arus yang berlebihan atau ada yang bekas jelek sudah kontaminasi. Kalau semua las MIG atau itu biasanya kadang-kadang WFS-nya atau wire feed speed-nya kurang, atau kadang-kadang juga harus berlebihan dan sebagainya. Oke, sekarang ada juga arc strike seperti ini, kita udah bahas di waktu inspeksi visual. Oke, saya nggak akan bahas detail lagi. Terus ada juga namanya, ini undercut ya, seperti ini, undercut. Oke. Nah, undercut ini bisa terjadi di bagian capping, ada bisa juga terjadi di bagian root. Oke, sebagai contohnya ini ada undercut di bagian atas, cukup banyak. Terus yang bawah ini juga ada nih, ini memanjang, jadi dia cukup memanjang seperti itu. Bagaimana penampakannya di film radiografi? Kita bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini dia, kalau kita kasih garis ya, nah, di sini ini ada undercut di bagian atas seperti itu ya. Oke, dan dia memanjang, maka kelihatan di sini dia ada garis yang memanjang, artinya ini undercut yang cukup panjang. Bagaimana kita menentukan ini undercut? Dia bukan kurang penetrasi di bagian root. Pertama adalah kalau undercut dia bentuk garisnya tidak lurus. Kita lihat garisnya tidak lurus ya. Terus yang kedua, dia bentuknya tidak persis di tengah-tengah. Nah, kita lihat ini di tengah-tengah ya. Dan dia agak sedikit ke pinggir.
Ini bagian root undercut ya. Kita kadang-kadang kesusahan kalau menentukan dia apakah dia penetrasinya kurang kah atau yang lain gitu ya. Nah di sini teman-teman pertama garisnya tidak lurus atau sedikit berbelok seperti ini adalah undercut gitu ya. Terus yang kedua sebelah kanan ini adalah capping undercut. Nah capping undercut ya, pertama kita lihat dari sisi kita biasakan nanti kalau melihat ini kita bisa pakai bantu dengan penggaris plastik gitu ya, untuk agar tidak begitu menggores, untuk membantu kita bisa memakai. Nah ternyata di sini ada yang berwarna hitam di sini ya, dan dia bentuk garisnya tidak garis lurus. Artinya kalau dia garis lurus artinya dia bukan incomplete groove di bagian atau incomplete fill ya, atau bagian artinya memang ini udah ngelas dengan baik gitu, tetapi di bagian sini masih terjadi undercut. Undercut itu dia ngelasnya udah bagus, udah terisi sempurna, bagian groove-nya juga terisi, cuman dia masih ada cekungan parit di sini. Nah, undercut seperti itu. Nah ini yang bagian kanan ini ada contohnya undercut yang di bagian capping seperti itu ya. Terus lanjut berikutnya ada juga root defect. Nah contohnya di bagian root ini dia ada shrinkage atau penyusutan. Oke, ini contohnya weld metal yang kurang pas. Oke, terlalu cepat pendinginannya. Terus tekniknya juga bisa kurang. Nah ini bisa terjadi karena penyusutan di bagian root atau concave. Nah concave ini juga sebenarnya cekung di bagian root, cekung di bagian root. Ini karena biasanya root face-nya terlalu besar, dan root face terlalu besar, root gap-nya juga terlalu besar, sehingga bisa terjadi seperti ini. Oke, bisa jadi juga karena pas saat TIG ada pressure backwards-nya. Terus ya seperti ini contohnya dari concave root. Jadi rootnya udah selesai ngelas, teman dia kayak kesudut ke belakang di concave root. Ini juga sama nih di concave. Nah ini bagian tampak samping, ini juga concave root. Kelihatan cekung ya, concave itu cekung seperti ini. Oke, lanjut berikutnya. Nah sekarang kalau kebalikannya cekung, sekarang rootnya penetrasinya terlalu banyak. Nah ini kita lihat di bagian root, dia menonjol sekali seperti ini ya. Oke, ini contoh gambarnya. Ini adalah root yang isiannya terlalu banyak seperti ini. Ya kita bisa lihat sangat-sangat eksesif atau berlebihan ya. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat pertama di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ini adalah kalau concave, artinya yang cekung. Cekung kita ambil garis. Nah ini kurang lebih pas di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kalau pas di tengah-tengah itu di bagian situ ada berwarna hitam. Berwarna hitam artinya dia cekung, artinya di situ secara jarak ketebalan dia berkurang dibanding yang lain-lain ya, sehingga kalau dia berkurang dia akan lebih hitam. Nah ini berwarna hitam, maka kita bisa katakan indikasi di sini adalah concave root. Sekarang kebalikannya, kalau di bagian sini kita pakai garis bantu dahulu, ini pas berada di tengah-tengah gitu. Terus di sini ada yang bagian menonjol di bagian root. Nah kita lihat di sini bagiannya di sini berwarna putih menonjol di bagian ini. Nah artinya sepanjang ini dia mengalami kelebihan, atau kita bilang namanya excess root penetration. Di sini mengalami kelebihan penetrasi di bagian root. Oke, lanjut berikutnya. Ada juga kadang-kadang root defect seperti dia. Contohnya dari burn through. Jadi begitu udah ngelas di bagian root atau di bagian situ, karena arusnya kelebihan atau kelamaan, dia bisa jebol, nah, jatuh di bagian rootnya seperti ini. Biasanya karena ampernya terlalu besar, root face-nya terlalu sempit gitu. Terus root gapnya terlalu lebar, dan ini yang paling sering menyebabkan travel speed-nya lambat ya. Oke, ini contoh di bagian burn through. Begitu udah ngelas, mungkin LD-nya udah bagus, cuman gara-gara dia kelamaan dia bisa jebol seperti ini, namanya burn through. Jadi ini bagian sini, bagian rootnya ini jatuh. Nah maka kalau kelihatan di film, kita pakai garis bantu lagi ya. Nah dia berada pas di tengah-tengah seperti ini. Nah,
Nah ini namanya adalah burn through. Mungkin bentuknya agak-agak mirip dengan slack inclusion ya, cuman kita harus curiga bahwa kalau dia tepat berada di tengah seperti ini, maka ini adalah kita curiga ke namanya burn through. Jadi dia panasnya panas akibat panas berlebihan, habis itu dia jebol. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Ya berikutnya adalah kalau semua ini ngelas TIG, ini proses TIG seringnya biasanya kalau semua panasnya berlebihan atau setting yang kurang pas, dia teroksidasi di bagian root. Terus bagian yang kedua di bagian sini biasanya kadang-kadang kita bilang namanya kurang purging gas. Nah makanya kalau ngelas TIG bagian pipa bagian dalam pun harus dilindungi oleh gas argon. Ini kalau contohnya nggak dilindungi gas argon, maka bagian dalam di sini berwarna hitam. Ini karena dia tidak dilindungi oleh gas argon. Jadi kalau ngelas pipa pakai TIG pun di sini harus dilindungi oleh gas argon juga ya. Oke. Dan ini sering terjadi untuk pengelasan stainless steel khusus ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini cukup sering terjadi kalau sama ngelas SMAW, begitu kita stop di situ terjadi kayak lubang kecil ya, kita bilang nama crater pipe seperti itu. Nah, ini bisa terjadi. Ini yang karena begitu udah selesai stop, dia nyabutnya atau ngangkat dari elektrodenya terlalu cepat diangkat. Nah, ini akan jadi crater pipe atau bolong seperti ini. Dan yang parah kadang-kadang bisa terjadi crater crack di bagian itu, begitu nyusutnya tempat, kalau dia terlalu diangkat terlalu cepat bisa terjadi retak seperti ini. Ini akibat pendinginan terlalu cepat, kontaminasi, dan juga perubahan volume yang cukup cepat di sini. Terjadi reaksi oksidasi seperti itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya adalah kita mengenai mechanical damage ya, macam-macam ya. Kita lihat bisa terjadi karena penggerindaan, karena hammering, atau saat kita pakai palu chipping, chiseling, chipping sebagainya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini akibat chipping mark bisa seperti ini ya. Jadi hal seperti ini nggak boleh ada kalau selama di pengelasan. Nanti welder itu tidak boleh melakukan chipping atau grinding mark seperti ini, juga nggak boleh ada. Ini biasanya di visual kita sudah menandai ini sebagai indikasi ya. Oke, berikutnya terkait dengan setup irregular. Oke, kadang-kadang ada ngelas yang leg ini, ada ngelas fillet, T-joint, leg antara leg yang vertikal dan horizontalnya tidak sama panjangnya. Juga kita harus hitung. Ada juga bisa terjadi high low atau angular misalignment, gitu, high low seperti ini bisa terjadi. Terus yang ini linear misalignment, ini contoh gambar yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah contoh linear misalignment, dimana yang base metal sebelah kiri dan base metal sebelah kanan dia yang sebelah kanan agak sedikit terangkat ya. Nah, bagaimana penampakannya? Kita bisa lihat di sini. Kita pakai garis bantu, kita kurang lebih di tengah-tengah dulu seperti ini ya. Habis itu dia di sini ada yang berwarna hitam. Nah, kita lihat dia agak sedikit bergeser ke kanan berwarna hitam seperti ini. Artinya apa? Dia keangkat ke atas sedikit seperti ini. Nah, di bagian sini ya berwarna hitam, artinya dia keangkat sedikit. Nah, indikasi yang seperti ini adalah kita bilang namanya linear misalignment. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Bila ada pertanyaan dan sebagainya, kita lanjutkan diskusi di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.